Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 645 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan hati-hati membocorkan sedikit informasi mengenai Zhang Mixi tanpa mengungkap identitas aslinya. Dari diskusi, terungkap bahwa kelompok misterius tersebut menggunakan topeng 7 wajah kehidupan dan jubah ilusi untuk menyamarkan diri. Dengan jumlah jubah mencapai puluhan ribu, sehingga sulit membedakan mana yang asli. Huachan dan nomor 8 memperkuat kecurigaan bahwa Zhang Mixi bukan sekedar satu orang, melainkan organisasi yang lebih besar. Bahkan mungkin hanya alat permainan makhluk kuat yang tersembunyi. Xiaoyan menyetujui pandangan bahwa mereka semua hanyalah pion hiburan bagi kekuatan misterius itu. Pertemuan kemudian bergeser kepada urusan pribadi, menunjukkan bahwa para peserta saling menghormati, sekaligus menyiratkan adanya hubungan tersembunyi di antara mereka. Sementara itu, Xiaoyan tetap waspada, menyimpan kebenaran mengenai identitasnya, dan terus menimbang siapa sebenarnya dalam dibalik nama Zhang Mixi. Hal yang membuat Xiaoyan merasa tidak masuk akal adalah bahwa semua orang dalam pertemuan tersebut menunjukkan sikap penuh tata krama. Setiap permintaan atau permohonan yang disampaikan tampak benar-benar dianggap penting, meskipun tidak jelas apakah dibaliknya benar-benar akan dilaksanakan dalam tindakan nyata. Dalam keheningan, suara nomor 2 perlahan terdengar. Belakangan ini, apakah engkau bersedia untuk meracik pil? Aku memiliki satu formula obat. Bisakah engkau membantuku menyelesaikannya? Huachanlah yang berbicara. Itu merupakan pertama kalinya dia meminta bantuan kepada Xiaoyan. Dahulu, dia juga pernah memohon pencarian jiwa pedang Dingmo. Namun kini Dingmo justru berada di sisi Xiaoyan. Akan tetapi, fungsi roh pedang itu bukanlah sesederhana kelihatannya. Meskipun sering terdiam dalam waktu lama, fungsi utamanya adalah untuk mendorong senjata mencapai kondisi sempurna. Bagi Xiaoyan, fungsi Dingmo sebenarnya tidak terlalu besar, sebab dia tidak terlalu bergantung pada senjata. Dengan kekuatannya yang beraneka ragam saat ini, dia sudah mampu berdiri dengan teguh. Namun, jelas bahwa sebagai seorang dewa 9 matahari, kemampuan Huachan pasti jauh lebih menakutkan. Menurut perkataan Dingmo sendiri, Huachan merupakan sosok bermuka dua. Dia tidak benar-benar ingin memusnahkan Dingmo, melainkan berusaha mengendalikannya, karena hanya dengan bantuan roh pedang itulah Huachan bisa menggunakan senjata yang ia incar. Xiaoyan merenung sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Bisa saja, namun aku tidak dapat menjanjikan waktu yang tepat, ucap Xiaoyan. Dia memilih untuk menerima permintaan itu, meskipun saat ini kondisi tidak menentu. Kehidupan atau kematian Raja Tianzhang masih belum jelas, dan pikirannya pun tidak sepenuhnya terarah untuk meracik obat. Terlebih lagi, formula tersebut cukup rumit. Huachan menatapnya dengan tenang, lalu berkata, pembuatan ini memang merepotkan. Xiaoyan merasa heran, lalu bertanya, di alam 9 langit, bukankah ada sekte 9 putaran pil emas? Terima kasih atas kepercayaanmu. Tetapi menurut pengetahuanku, bukankah para alkemis mereka seharusnya mampu menyelesaikan pemurnian ini? Tanya Xiaoyan. Dia tidak tahu apakah Huachan benar-benar berniat memintanya meramu pil, atau ada maksud lain yang tersembunyi. Huachan menjawab dengan nada datar, aku tidak mempercayai mereka. Xiaoyan hanya terdiam. Jelas bahwa bukan karena para alkemis dari sekte itu tidak mampu, melainkan Huachan memiliki prasangka pribadi terhadap mereka. Beberapa saat kemudian, suasana rapat mulai mereda. Semua orang tampak telah menyampaikan pendapatnya. Namun tiba-tiba, suara nomor 1 kembali bergema, dalam dan berat. Pertemuan kali ini masih ada satu hal lain yang perlu kusampaikan. Perang Dewa Kekacauan akan segera dimulai. Aku ingin menanyakan apakah kalian berniat ikut serta. Pertempuran ini hanya akan dilakukan dengan tubuh bayangan. Meski gagal, kalian tidak akan benar-benar mati. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Dahulu, si nomor 1 juga pernah memberinya tugas, dan Xiaoyan berhasil menyelesaikannya serta memperoleh hadiah. Nomor 1 lalu melanjutkan kata-katanya. Pertempuran tersebut akan mempertemukan para ahli dari berbagai dunia, bahkan dari lintasan waktu yang berbeda. Mereka bisa saja para kuat yang berasal dari masa lalu, atau bahkan dari masa depan. Melalui gulungan Suyu, setiap orang dapat memasuki arena kapan saja. Jika kalah, maka harus menunggu ratusan tahun sebelum bisa kembali bertarung. Namun, semakin banyak kemenangan, peringkat akan semakin tinggi, dan hadiah misterius pun semakin melimpah. Kalian boleh memilih secara sukarela, tidak perlu menjawab di sini. Siapa yang hendak ikut, cukup kirimkan balasan melalui gulungan Suyu. Baiklah,
urusan rapat telah selesai. Bubar. Begitu suaranya mereda, seluruh batu altar sunyi. Lalu satu persatu tokoh pun mundur. Xiaoyan merenung sejenak, kemudian meninggalkan alam dewa kekacauan. Di dunia nyata, tubuh aslinya perlahan membuka mata. Di sekitarnya, berserakan bangkai binatang buas. Sepanjang perjalanan memang tidak pernah damai. Setiap kali para binatang buas itu melihat manusia, mereka selalu berusaha menerkam dengan kegilaan. Namun, dengan adanya dua wujud kembarannya, Avatar Yuanzhen dan Avatar Suci, tidak seekor pun mampu menembus pertahanannya. Begitu tubuh aslinya sadar, kedua avatar itu pun kembali menyatu ke dalam dirinya. Xiaoyan bergumam pelan, kita harus mempercepat langkah. Dia segera menggerakkan teknik gerakan jiwa void dan berkelana cepat melintasi dunia Sanhai. Dengan bantuan peta yang diberikan kepadanya, dia bisa menuju benua Longyuan dengan kecepatan paling tinggi. Di tengah perjalanan, Xiaoyan mengambil gulungan Suyu. Aku bersedia ikut serta dalam perang dewa kekacauan. Walau tidak tahu pasti apa wujud pertempuran itu, tetapi dari perkataan nomor 1, jika mampu meraih kemenangan di dalamnya, hadiah yang diperoleh pasti sangat berharga. Aku penasaran, apakah yang lain juga akan ikut serta? Ucap Xiaoyan. Bayangan tentang Ye Betian pun muncul di benaknya. Dunia Sanhai begitu luas, mungkinkah orang itu masih memburunya? Dengan pemikiran itu, Xiaoyan meningkatkan kecepatannya. Dia menembus benua demi benua, melintasi samudera luas, hingga akhirnya tiba di wilayah kekacauan yang berbeda. Pemandangan yang muncul di hadapannya amat mengerikan. Langit dan bumi dipenuhi rona kekuningan suram. Dan sesekali terdengar suara naga meraung dari kejauhan. Inilah benua Longyuan, wilayah yang begitu luas tanpa batas. Namun, pihak yang mengundangnya ke sini tidak memberitahu posisi pasti. Xiaoyan mencoba menghubungi si nomor 5 melalui gulungan Suyu. Tetapi kali ini Wu tidak muncul. Keningnya mengernyit. Dia hanya bisa terus terbang semakin jauh ke dalam benua Longyuan. Dari atas langit, bersama Longyan, dia meneliti pemandangan luas di bawahnya. Anehnya, tidak tampak satupun binatang buas ataupun makhluk dari ras lain. Kemana perginya para naga ini? Xiaoyan melintasi jajaran pegunungan raksasa, melihat banyak gua besar yang seharusnya menjadi sarang naga. Namun semuanya kosong, tidak ada satupun naga di dalamnya. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwa untuk memeriksa, dan tidak lama kemudian, dia mendeteksi adanya aliran energi lemah di kedalaman tanah. Dia dan Longyan pun segera turun menuju celah bumi yang menganga. Begitu dia masuk ke dalam, terdengar raungan naga yang mengguncang telinga. Dari dalam jurang, melesat keluar sosok naga raksasa dengan tubuh yang menggetarkan. Namun, bukannya menyerang, naga itu justru menatap Xiaoyan penuh kewaspadaan. Cahaya buas menyala dari matanya. Manusia, berani-beraninya kau menginjak wilayah naga. Kau mencari kematian. Naga itu mengeluarkan suara lantang. Xiaoyan menatap dingin seraya berkata, jika tidak ingin mati, bicaralah baik-baik. Aku datang bukan untuk bermusuhan. Aku mempunyai sahabat dari kalangan naga. Ucap Xiaoyan. Yang dihadapi ternyata seekor naga betina. Dan sikap galaknya lebih karena naluri melindungi keturunan. Kata-kata Xiaoyan hanyalah upaya untuk membuatnya tenang. Sebab dia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ras naga. Seketika, tubuh naga itu bergetar, lalu berubah menjadi seorang wanita berkulit gelap dengan tubuh yang gagah perkasa. Pandangannya tajam, penuh waspada. Siapa dari ras naga yang menjadi sahabatmu? Di dunia Sanhai, ras manusia hampir punah. Apa tujuanmu datang ke sini? Xiaoyan menjawab, aku datang untuk mencari seseorang. Aku datang untuk menyelamatkan. Katakan saja apa yang terjadi. Tidak perlu bertele-tele. Begitu ucapannya selesai, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Wanita naga itu seketika membeku. Kekuatan yang dia rasakan membuat wajahnya memucat. Dia hanya berada di tingkat keabadian kaisar, sehingga mustahil melawan kekuatan Xiaoyan. Akhirnya dia berkata dengan suara gemetar, ras naga, ras Phoenix, dan ras Kilin. Kini mereka bertiga sedang berperang. Pertempuran pecah di bagian utara benua Longyuan. Xiaoyan perlahan mengangguk, lalu berkata singkat, terima kasih atas pemberitahuanmu. Setelah itu, ia bersama Longyan berubah menjadi cahaya pelangi, melesat menuju utara benua Longyuan. Benua ini adalah wilayah paling luas yang pernah dijumpainya, lebih dari 10 kali lipat ukuran benua biasa. Di dalamnya, energi alam terkumpul dengan padat, sehingga tak heran jika menjadi tempat tinggal bagi naga terkuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.